Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman-teman kelompok 14 mata kuliah Heat Transfer tahun 2020-2021 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transient plain source, di mana kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Al-Akbar, ada Muhammad Fatur, ada Fariza Amrullah, saya sendiri Wahyu Nugroho Ramadan, dan ada Winanda Amaroso. Berikut akan ditampilkan video tentang transient plain source. Selamat menyaksikan. Introducing the Transient Plane Source TPS effusivity meter for measuring textiles, fabrics, and solids for thermal effusivity according to ASTM D7984. The TPS effusivity meter is designed for measuring how warm or cool a material feels. Additionally, it can be used to measure how authentic a material feels when compared to a synthetic version. The thermal effusivity results measured by the meter are displayed on the screen and can be exported to your computer via USB or SD card. Berikut saya akan menjelaskan slide tentang bagaimana sih metode pengukuran menggunakan transient plane source. Transient plane source itu akan dijelaskan lagi nanti, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur konduktivitas thermal dari suatu material. Nah, pada saat akan diukur material tersebut, ngapain sih kita? Pertama, heater itu akan diletakkan, ada nanti namanya heaternya, dia akan diletakkan di antara sampel. Kemudian heater tersebut akan dialiri oleh arus listrik. Nah, setelah dialiri oleh arus listrik, akan didapatkan pembacaan hasil berupa temperatur dan electrical resistance. Terus data-data tadi akan kita olah pada rumus-rumus berikut untuk mendapatkan lambda yang di sini sebagai konduktivitas thermal dari material yang ingin kita ketahui. Selain lambda, kita juga dapat mengetahui nanti difusivitas dan tergantung alat ukuran kita dapat mendapatkan karakteristik dari material tersebut yang lainnya. Berikut adalah penjelasan dari persamaan perhitungan. Ada P power, yaitu P sebagai power input of sensor, ada R sebagai radius dari outer ring of heater, ada delta T yaitu perubahan suhu pada sampel permukaannya, ada DST yaitu merupakan shape function dari tau, ada T sebagai recording time, ada alpha sebagai thermal diffusivity, ada N sebagai berapa banyak lingkaran heaternya, dan ada L0 sebagai radiant intensity dari black body, dan ada S sebagai integration variable. Sekian dari saya, silakan selanjutnya. Nah, alat pengukur dengan metode ini memiliki detail sebagai berikut. Di sensornya itu dia ada kabel nikel yang berputar-putar seperti itu. Kemudian di kabelnya itu di atas bawah sensornya itu dilapisi lagi oleh film poliamida jenis Kapton, Teflon, atau Mika. Nah, kemudian untuk mengukurnya itu sensor diapit oleh objek yang akan diukur. Jadi di atas bawah kita bisa lihat di gambar sebelah kiri, yang atas tuh ada sampel, atas bawah seperti itu. Atau pada alat yang sudah diperlihatkan di slide sebelumnya, dia ada pengukuran yang satu sisi saja. Nah, itu di sisi lainnya itu ditambahkan material yang sudah diketahui thermal properties-nya, itu perbedaannya. Dan untuk caranya itu dia mencatat temperatur versus respons waktu. Maka setelah itu kita bisa menghitung konduktivitas thermal, difusivitas thermal, dan kapasitas spesifik calor. Seperti itu. Itu langsung terlihat langsung di alatnya. Nah, untuk sensornya sendiri ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada sensor Kapton. Nah, Kapton ini dia mempunyai operating temperatur itu dari minus 196 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius. Untuk Teflon dia
mempunyai operating temperatur kurang lebih sama dengan karton, namun dia dikhususkan untuk lingkungan yang asam atau korosi gitu, membuat korosi. Nah, kemudian untuk mika, dia ini digunakan untuk operating temperatur 300 derajat Celcius sampai dengan 800 derajat Celcius. Oke, selanjutnya. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang akurasi transient plane source. TPS sendiri memiliki faktor yang mempengaruhi akurasinya. Antara lain, yang pertama adalah kapasitas panas dari film isolasi listrik. Yang kedua adalah perubahan hambatan listrik kabel dari TPS. Untuk akurasi TPS sendiri, saya sudah membaca beberapa jurnal dan rata-rata memiliki akurasi yang tinggi walaupun agak berbeda. Tapi jika dibandingkan dengan alat ukur yang menggunakan metode steady state, TPS memiliki akurasi yang 20% lebih tinggi. Ya, saya akan menjelaskan contoh produk yang menggunakan aplikasi TPS ini. Nah, contoh produknya adalah TPS Effusivity Meter. Ini dari term test instrument. Ini spesifikasinya. Untuk mengukur, dia bisa mengukur materialnya antara lain tekstil, fabrik, sama ya any kind of solids lah. Capabilities-nya satu dimensi, terus range-nya dari 35 sampai 1700 watt akar second meter kuadrat Kelvin. Waktu yang dibutuhkan untuk pengukuran dari 2 sampai 10 detik. Reproducibility-nya 2%, akurasinya 5%. Range temperaturnya dari min 10 sampai 50 derajat Celcius. Oke, berarti emang lebih spesifik untuk kehangatan, nggak sampai yang terlalu ekstrim begitu suhunya. Oke, kemudian yang menarik di sini adalah dia sudah menggunakan standar ASTM D7984416. Nah, itu standar apa? Itu standar untuk instrumen pengukuran menggunakan TPS. Ya. Untuk lebih lengkapnya kami sematkan link terkait ASTM ini di referensi. Next-nya yaitu ini ada hasil dari uji materi alat tadi, TPS Effusivity Meter tadi pada fabrik dan tekstil. Nah, kalau di tekstil itu sebenarnya yang pengaruh bukan suhunya. Kayak kadang kita megang sweater ataupun baju, kok nggak panas tapi begitu kita pakai bisa hangat gitu. Nah, itulah gunanya Effusivity Meter ini, yaitu untuk mengukur kehangatan suatu benda. Bisa dilihat ini sweater, dia menghasilkan angka 35, yaitu termasuk hangat. Kemudian semakin ke kanan semakin dingin. Itu ada kayu. Kemudian di situ bisa dilihat neopropin 80, yaitu di antara range 800 sampai 1000. Nah, ini yang biasa digunakan untuk pakaian-pakaian selam. Oke. Pada esivitas ini, data yang diambil itu bukan hanya data konduksi doang aja. Karena memang yang dihitung adalah kehangatan, berarti juga dipertimbangkan terkait konduksi, konveksi, dan radiasinya. Oke, inilah referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas transient plane source. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan saudara. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.